Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mathvirus, Mathematics Can Be Viral. Baik, pada video tutorial kali ini kita akan membahas materi tentang turunan fungsi trigonometri. Ini merupakan materi lanjutan dari video kita sebelumnya, yaitu mencari turunan terhadap sinus, kosinus, dan tangen. Nah, untuk kali ini kita akan mencari turunan untuk sekan, kosekan, dan kotangen. Namun sebelum kita masuk ke mencari turunan terhadap sekan, kosekan, dan kotangen, terlebih dahulu kita ingat kembali untuk turunan yang bersifat U per V ya. Nah, misalkan gini, kita punya sebuah fungsi fx yang memiliki turunan, dan fx itu terdiri atas fungsi lagi, yaitu ux per vx gitu. Nah, misalkan turunan dari fx itu kita lambangkan dengan f aksen x, maka turunan tersebut bisa kita tulis menjadi u aksen x dikali vx, gitu. Kemudian dikurangi dengan ux dikali v aksen x per v kuadrat x. Nah, jadi ini pijakan awalnya teman-teman yang harus kita pahami terlebih dahulu. Bahwa jika fx mempunyai turunan dan fx-nya itu terdiri atas ux per vx, maka f aksen x-nya yang sebagai perwakilan dari turunan fungsi fx, kita tuliskan sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux kali v aksen x per v kuadrat x. Gitu. Oke. Baru kita masuk ke keempat ya, kemarin sampai ketiga, sekarang yang keempat, yaitu jika kita punya fungsi trigonometrinya yaitu fx sama dengan sekan x. Nah, terus kita diminta untuk menentukan f aksen x-nya apa. Gitu. Oke, kita jawab. Terlebih dahulu kita gunakan identitas trigonometri, ya, identitas kebalikan untuk sekan x. Maka fx itu bisa kita tulis menjadi 1 per cos x, gitu ya. Karena sekan x, identitas kebalikannya atau inverse-nya sama juga dengan 1 per cos x. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa yang ini akan menjadi ux kita. Atau satu ini merupakan konstanta. Ya, kemudian ini adalah Vx kita. Oke. Nah, baru kita cari. Kalau untuk itu kita cari dulu U aksen X-nya. U aksen X sama dengan 0. Dan V aksen X yaitu turunan dari cos yaitu sin X, ya, negatif sin X, maaf. Oke. Nah, baru kita gantikan ke bentuk formula yang ini. F aksen X sama juga dengan U aksen V, ya, U aksen V berarti 0 dikali Vx-nya, berarti cos X. 0 dikali cos X dikurang Ux. Ux-nya adalah 1. Berarti 1 dikali V aksen X. V aksen X-nya adalah min sin X. Kita gantikan min sin X. Maka per V kuadrat X. Berarti V kuadratnya. Berarti cos-nya adalah Vx. Maka kalau dikurankan jadi cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Sama dengan, jadi ini semuanya 0. Kemudian di sini jadi positif. Sin X per cos kuadrat X. Ya. Kemudian kita bisa tulis kayak gini juga. Sin X per cos X dikali 1 per cos X. Sehingga, nah, sin per cos ini adalah identitas perbandingan untuk tangen. Berarti tangen X. Seper cos juga sama dengan tadi sekan X, ya. Seper cos ini sama juga dengan sekan X. Maka kita gantikan dengan sekan X. Jadi, kalau kita punya fx sama dengan sekan X, maka f aksen X sama juga dengan tangen X
dikali secant X. Gitu teman-teman. Ya, itu kalau untuk turunan secant X. Baik, selanjutnya yang kelima, kita cari turunan untuk yang kelima yaitu jika kita punya fungsi trigonometrinya fx sama dengan kosekan X. Kemudian kita diminta menentukan turunan f aksen X-nya atau fx-nya, gitu ya. Kita diminta untuk menentukan turunan fx atau kita simpulkan dengan f aksen X. Oke. Jawab. Nah, f aksen X-nya atau fx dulu kita tulis, fx-nya sama juga dengan kalau kosekan ini kita bisa menuliskannya dengan identitas kebalikan trigonometrinya yaitu 1 per sin X. Ya, 1 per sin X. Kembali lagi, kita akan mendapatkan di sini X-nya dan yang di bawah ini akan jadi Vx. Nah, kemudian kita cari U aksen X sama dengan apa? U aksen X yaitu 0. Sedangkan V aksen X yaitu turunan dari sin adalah cos X. Gitu ya. Nah, baru kita tuliskan. F aksen X sama juga dengan, tadi kan U aksen V ya. U aksennya 0. 0 dikali Vx-nya adalah sin X. Ini sin X ya. Vx-nya sin X dikurang UX. UX-nya 1. 1 dikali V aksen X. V aksen X-nya adalah cos X. Kita gantikan. Cos X. Per V kuadrat. Nah, V kita sekarang adalah sin. V kita sekarang adalah sin ya. V kita adalah sin, maka kita gantikan jadi sin kuadrat X. Gitu. Sehingga kita peroleh negatif cos X per sin kuadrat X. Atau bisa kita tulis menjadi min negatif cos X per sin X dikali 1 per sin X. Ya, sehingga menjadi negatif. Ini kan cos per sin itu merupakan identitas perbandingan untuk kotangen. Maka kita tuliskan menjadi kotangen X dikali 1% sama juga dengan kosekan. Jadi kosekan X. Nah, jadi kita peroleh turunan dari kosekan X yaitu min kotangen X kali kosekan X. Gitu. Oke, the last yang keenam. Kita cari untuk fungsi fx-nya. Fx sama dengan kotangen X. Gitu ya. Kita diminta menentukan f aksen X-nya apa. Oke, kita jawab. Nah, kemudian kita gantikan lagi. Untuk kotangen X itu merupakan identitas perbandingan untuk cos X per sin X. Nah, gitu ya. Jadi untuk kotangen X ini bisa kita gantikan menjadi cos X per sin X. Karena cos X per sin X merupakan identitas perbandingan untuk kotangen. Ya. Nah, kembali lagi, yang akan menjadi UX kita adalah cos X. Dan yang akan menjadi Vx kita adalah sin X. Gitu. Ya. Kemudian kita cari turunannya. U aksen X, yaitu turunan cos adalah min sin X. Sedangkan untuk sin X turunannya atau V aksen X-nya menjadi cos X. Gitu ya. Nah, baru kita tulis F aksen X sama dengan, gitu ya. U aksen V, berarti U aksen V, kita tulis min sin X dikali V sin X ya, sin X dikurang U V aksen. U kita adalah cos X. V aksennya cos X, berarti akan terdapat perkalian cos X dengan cos X gitu ya. Cos X dikali cos X per V kuadrat. V kuadratnya sekarang kita V-nya adalah sin X, maka ini menjadi sin kuadrat X.
Sama juga dengan ini menjadi sin kali sin kuadrat gitu ya. Berarti ada negatifnya, berarti negatif sin kuadrat X. Dikurang cos kali cos kuadrat X gitu. Per sin kuadrat X. Nah, ini kemudian kita lakukan distributif untuk bentuk yang penyembilang kita ini. Kita keluarkan negatif 1, kita distributifkan, maka kita akan peroleh sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X. Gitu teman-teman. Nah, jadi kita lihat di sini sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu identitas trigonometri untuk apa? Identitas Pitagoras ya. Berarti sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1 per sin kuadrat X. Kemudian kita lakukan lagi, untuk lebih sederhananya kita tulis min 1 per sin X dikuadratkan. Gitu ya. Artinya sama aja. 1 dikuadratkan, 1 sin X dikuadratkan sin kuadrat X. Gitu ya. Dikali min, ya tetap min jadi segini. Kemudian kita lihat, 1 per sin merupakan identitas kebalikan untuk kosekan. Gitu ya. Maka kita tulis min kosekan kuadrat X. Kenapa kuadrat? Karena di sini dikuadratkan. Gitu teman-teman. Ya, ini dikuadratkan. Baik. Kemudian kita lakukan penyimpulan ya, kesimpulan dari video kita yang sebelumnya juga kita simpulkan sekarang. Jika kita punya fungsi f(x)-nya sama dengan sin x, maka kita akan memperoleh turunan dari fungsi tersebut atau f(x) x-nya sama juga dengan cos x. Yang kedua, jika kita punya f(x) sama dengan cos x, maka f(x) x-nya sama dengan min sin x. Yang ketiga, f(x) sama dengan tangen x, maka kita akan memperoleh f(x) x-nya yaitu sekan kuadrat x. Yang keempat, jika f(x) kita sama dengan sekan x, maka turunan dari sekan x itu sama dengan tangen x dikali sekan x. Kemudian yang kelima, jika kita punya f(x) sama dengan kosekan x, maka f(x) sama dengan min kotangen x dikali kosekan x. Yang keenam, yang terakhir, f(x) sama dengan kotangen x, maka turunan dari kotangen x itu sendiri yaitu min kosekan kuadrat X. Gitu teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang masih belum paham, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.